Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mata pelajaran prakarya kelas 8 semester genap. Bab yang akan kita pelajari, bab pertama di semester genap ini adalah tentang pengolahan bahan pangan setengah jadi dari serelea, kacang-kacangan, dan umbi untuk dijadikan makanan khas wilayah setempat. Di bab ini kita akan membahas tentang bahan pangan setengah jadi dari serealia, kacang-kacangan, dan juga umbi yang akan kita olah menjadi suatu makanan khas di wilayah setempat, ya. Nah, ini bab 4. Nampak di sini ada beberapa contoh jenis makanan yang bahan dasar atau bahan setengah jadinya itu dari jenis-jenis serealia, kacang-kacangan, dan juga umbi-umbian. Ada nasi dengan lauk pauknya di atas ini, ada juga mie, ya, ada juga keripik singkong, dan ada juga ini bulu kukus, ya. Keempat makanan ini adalah contoh bahan makanan yang dibuat dari serealia, kacang-kacangan, dan umbi. Maka kalian silakan cari contoh sebanyak-banyaknya di Google, di internet, ataupun di sumber-sumber yang lainnya, supaya lebih memperdalam wawasan pengetahuan kalian. Latar belakang bahan pangan setengah jadi yang akan kita buat olahan makanan di wilayah setempat. Dasarnya adalah, atau latar belakangnya adalah kreativitas penduduk Indonesia dalam mengolah berbagai olahan bahan pangan setengah jadi dari serealia dan umbi patut kita syukuri sebagai anugerah dari Tuhan. Ya, bersyukur kita tinggal di Indonesia karena begitu banyaknya kebudayaan, banyaknya suku, bangsa, bahasa. Selain hal tersebut juga beraneka ragamnya makanan yang ada di Indonesia. Itu berkat dari kreativitas penduduk Indonesia itu dalam mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam untuk mengolahnya menjadi suatu olahan makanan tertentu, baik dari bahan serealia ataupun dari bahan umbi-umbian. Kenapa perlu pertanian ini, atau artinya kenapa perlu industri makanan yang berasal dari olahan pertanian ini perlu dikembangkan? Karena salah satu sektor yang sangat penting dikembangkan untuk mendukung pembangunan pertanian adalah dengan cara mengolah hasil pertanian itu menjadi industri makanan. Sangat sedikit, ya, masyarakat yang mengolah dasar makanan ini atau mengolah hasil pertanian itu menjadi industri makanan. Kebanyakan dari masyarakat kita hasil pertanian itu langsung dijual atau langsung diolah menjadi atau diuangkan, ya, seperti itu, tidak diolah terlebih dahulu atau tidak dimanfaatkan untuk menambah nilai ekonomi dari hasil pertanian tersebut. Selain hal tersebut, dasar lainnya adalah permintaan produk olahan industri makanan yang menunjukkan kecenderungan makin meningkat. Ya, makin hari, semakin tahun, populasi penduduk itu semakin meningkat, ya. Maka diiringi dengan hal ini juga
kecenderungan olahan industri makanan ini meningkat pula, baik itu untuk pasar domestik ataupun pasar internasional. Inilah ketiga dasar kenapa kita perlu mempelajari tentang pengolahan bahan setengah jadi dari serealia dan juga dari kacang-kacangan ataupun dari umbi-umbian. Karena di sini ada satu peluang yang bisa kita manfaatkan untuk menambah kreativitas kita sebagai siswa dan siswi CPN 1 Atap 1 Lasar. Baik, langkah pertama, mari kita membahas terlebih dahulu tentang pengertian pengolahan bahan pangan itu sendiri. Pengolahan bahan pangan adalah suatu kegiatan, suatu aktivitas mengubah bahan mentah, ya, mengubah bahan mentah menjadi bahan makan siap konsumsi ataupun menjadi bahan setengah jadi. Jadi kegiatan yang mengubah bahan mentah menjadi siap konsumsi atau menjadi bahan setengah jadi itu disebutnya adalah pengolahan bahan makanan. Tentu hal ini ada tujuannya. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kualitas bahan pangan itu sendiri ataupun memperpanjang masa simpan bahan pangan. Ya, maksudnya adalah untuk meningkatkan kualitas ini, misalkan tadinya suatu bahan mentah itu secara harga masih murah mungkin, tapi ketika sudah diolah, sudah dibentuk atau dibuat, menjadikan harganya menjadi mahal, itu meningkatkan kualitas. Atau memperpanjang masa simpan bahan pangan. Contohnya ini banyak di lingkungan sekitar kita. Biasanya petani tambak itu memanfaatkan ikan yang ingin disimpan awet atau lama, biasanya diolah menjadi gesek. Nah, itu adalah tujuannya untuk memperpanjang masa simpan bahan pangan itu. Baik, lanjut. Bahan pangan setengah jadi yang akan kita olah, di sini ada 3 jenis. Yang pertama itu ada serealia. Apa itu serealia? Serealia itu adalah jenis tumbuhan golongan tanaman yang berjenis padi-padian atau rumput-rumputan. Dalam bahasa Latin disebutnya graminea. Itu contohnya seperti padi, jagung, gandum, dan lain-lain. Silahkan kalian cari di internet untuk tambahannya, ya. Kemudian ada lagi umbi. Umbi ini sejenis, ya, organ tumbuhan yang mengalami perubahan ukuran dan bentuk sebagai akibat perubahan fungsinya. Ya, kita tahu ketika orang tua kita menanam singkong misalkan, itu dalam proses perkembangan pertumbuhannya mengalami perubahan ukuran dan bentuk karena seiring dengan perubahan dari fungsinya, yang tadinya berfungsi sebagai akar berfungsi sebagai buah, ya, seperti itu. Umbi-umbian seperti singkong, kemudian umbi akar, umbi tugal, dan lain-lainnya. Ada lagi yang terakhir adalah kacang-kacangan itu, ya, jenis kacang tanah, polong-polongan, biji jambu mede, dan lain-lain sebagainya, itu termasuk jenis kacang-kacangan. Dalam proses pengolahannya, olahan bahan makanan atau olahan bahan pangan setengah jadi ini sering disebut sebagai produk pangan primer. Karena dalam pengolahan bahan baku pangan ini dilakukan dengan proses pengawetan. Proses pengawetan ini baik dilakukan dengan cara pengawatan secara kimia, diberi obat-obatan, ya, diberikan obat-obatan. Kemudian berupa proses fisika, itu proses alam seperti dijemur dan lain sebagainya, ataupun proses mikrobiologi, itu proses biologi, proses hewan, ya, yang di sini. Contoh proses mikrobiologi itu seperti fermentasi, ya, itu proses mikrobiologi. Kemudian tugasnya untuk hari ini silakan kalian catat dan tulis
materi tentang kacang-kacangan, serealia, umbi, dan kacang-kacangan dengan 10 jenis makanan. Kemudian kirim tugas ini ke link, nanti akan saya bagikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.